Lalu dia bilang, aku selama 5 bulan berzikir Bismillahirrahmanirrahim tiap malam 786 kali aku berzikir, alhamdulillah kesulitanku dilepaskan oleh Allah. Dia ceritakan kepada jamaahnya. Ketika ada orang alim yang ibadahnya diikuti oleh orang menceritakan amalnya seperti itu selama 5 bulan dia beribadah nggak pernah cerita dengan orang, begitu dia mendapat nikmat, ketika kesulitannya yang selama ini hajatnya tidak terpenuhi, keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah, begitu membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayahanda Kiai Haji Lohot yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini penjelasan yang ketiga tentang hadis yang pertama, innamal a'malu binniyah, dan sebelumnya sudah ditanyakan tentang apa yang akan disampaikan di sini, di mana kemarin kita telah menyampaikan bahwasanya 3 tingkatan amal itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang ikhlas. Lalu kemarin dibahas tentang apa itu ikhlas, tapi belum sampai ke ujung. Kali ini akan memperdalam tentang apa itu ikhlas menurut pendapat para ulama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Seorang ulama bernama Al-Fudail bin Iyad, beliau menjelaskan, yang penjelasannya dikutip oleh Imam Nawawi, qala Al-Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Beliau menyampaikan tidak jadi beramal karena manusia itu namanya riya. Umpamanya kita pingin sholat sunnah, kemudian karena ada orang, nggak jadi aku sholat sunnah, ada orang nanti dikatakan ini, dikatakan itu, lalu nggak jadinya itu adalah karena orang, itu namanya riya. Jadi ukuran riya itu adalah bukan orang tapi hati sendiri. Kita tidak bisa mengatakan si fulan itu riya, si dul itu riya, enggak bisa, karena riya itu adalah urusan hati. Al-Fudail bin Iyad menyebutkan meninggalkan amal atau tidak jadi beramal karena manusia itu namanya riya. Lalu bagaimana kalau beramal karena manusia, tidak jadi beramal saja itu namanya riya? Kalau karena manusia, ini beramal karena manusia gimana? Wal amalu min ajlin nasi syirkun, dan beramal tujuannya adalah untuk manusia, itu namanya syirik. Enggak jadi beramal karena manusia namanya riya, jadi beramal karena manusia namanya syirik yang disebut dengan asyirkul asghar, ya riya juga. Kedua-duanya sama.
Lalu gimana ikhlas itu? Wal ikhlasu, beliau menjelaskan, wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Yang disebut dengan ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkan dari keduanya. Menyelamatkan dari satu tidak jadi beramal karena manusia, yang kedua jadi beramal karena manusia. Ketika Allah menyelamatkan seseorang hatinya beramal karena manusia, tidak jadi beramal karena manusia, itulah yang namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah urusan kita kepada Allah. Ketika ibadah kita itu tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang, maka itu akan mempengaruhi ikhlas kita, dan di situ tidak menjadi ikhlas namanya. Karena apa? Karena manusia. Wa makna kalamuhu rahimahullahu ta'ala, maksud dari ucapan yang disampaikan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, anna man azama ala ibadatin, bahwa siapa orang yang bertekad untuk beribadah, siapa orang yang ingin beribadah, watarokaha, lalu ibadahnya itu ditinggalkan, nggak jadi dia ibadah, makhofatan ayyarahan nasu, ditinggalkan itu karena takut. Takut apa? Takut kalau dilihat oleh orang, takut kalau diperhatikan oleh orang, takut kalau nanti dipuji oleh orang. Dia beribadah nggak jadi karena takut nanti ibadahnya dipuji oleh orang. Karena dia merasa ibadahnya itu adalah halus, ibadahnya itu adalah lembut, ibadahnya itu adalah khusyuk, merasa seperti itu. Dan perasaan seperti itu nanti dikhawatirkan, dia takut nanti akan dipuji oleh orang yang seperti itu. Fahuwa mura'un, orang yang seperti itu adalah orang yang riya. Ketakutannya, kekhawatirannya ibadahnya dipuji oleh orang lalu tidak jadi, itulah namanya riya. Li'annahu tarakal amala li ajlin nasi, karena ia meninggalkan amal itu karena manusia. Jadi ternyata kita tidak boleh nggak jadi beramal itu karena manusia. Kita nggak boleh berprasangka dalam hati, nanti kalau aku beramal, aku sedekah, nanti malah dipuji oleh orang, lalu nggak jadi sedekah. Yang seperti itu yang tidak boleh, karena tujuannya untuk manusia. Amma lau tarakaha liyusalliha fil khulwati, tetapi kalau seseorang tidak jadi sholat, tidak jadi sholatnya itu bukan karena manusia, tidak jadi sholatnya itu karena ingin mencari tempat yang sunyi, ingin mencari tempat jauh dari kebisingan, tujuannya adalah supaya sholatnya tidak ada terganggu, fahadha mustahabun, yang seperti ini disunnahkan, dianjurkan. Tidak jadi sholat pertama karena manusia, ini tidak boleh. Tapi tidak jadi sholat lantaran ingin menghindarkan dari kebisingan, ingin menghindarkan dari gangguan. Nanti kalau sholat di tengah orang ramai, sholat sunnah, orang-orang tidak pada sholat, dia sholat, nanti terganggu di situ, merasa terganggu, bukan karena manusia tapi merasa terganggu, maka tidak jadi sholatnya yang seperti itu. Fahadha mustahabun, itu disunnahkan, dianjurkan, lebih disukai. Kenapa? Karena tujuannya bukan manusia tapi tujuannya adalah Allah. Tetapi lantaran manusia yang ada itu tadi, khawatir nanti dia terganggu, bukan karena manusia tetapi karena terganggu. Illa antakuna faridatan, semua ibadah itu tadi yang tidak jadi dilakukan karena ada orang itu tadi, kan riya namanya, itu muraun, tidak jadi beribadah karena manusia, itu adalah muraun, orang yang berbuat riya. Illa antakuna faridatan, kecuali ibadah itu adalah ibadah fardu seperti sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, yang fardu seperti itu. Kecuali itu, kalau ibadah-ibadah sunnah yang lain, iya tidak boleh, kecuali yang fardu. Au zakatan wajibatan, kecuali ibadah itu adalah merupakan zakat wajib.
Zakat wajib seperti zakat mal. Au yakunu aliman yuktada bihi, atau ibadah yang terang-terangan di hadapan orang itu yang melakukannya bukan orang awam, yang melakukannya adalah seorang alim, dan orang alim itu yuktada bihi. Orang alim itu ibadahnya diikuti oleh orang. Jadi tadi tidak boleh kita melakukan ibadah di tengah-tengah ramai itu lalu hati menyelipkan karena orang, tidak jadinya karena orang, melakukannya karena orang, itu tidak boleh. Itu kecuali kalau ibadahnya adalah ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, zakat atau sedekah wajib seperti zakat mal. Atau kalau tidak yang wajib seperti itu, tidak sholat wajib, tidak zakat wajib, yang melakukannya adalah seorang alim, yang kealimannya itu diikuti oleh orang. Orang banyak, orang sekampung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang alim itu. Barangkali kalau di sini seperti Yai Lohot, nggak boleh kalau beliau itu ibadah terus sembunyi-sembunyi ibadah yang bisa dilihat oleh orang. Kenapa? Karena orang nanti akan pada mengikuti. Kecuali orang alim, kata Imam Nawawi, yang kealimannya itu diikuti. Fal jahru bil ibadati fi dzalika afdhalu. Maka Imam Nawawi menyampaikan terang-terangan ibadahnya itu lebih utama daripada sembunyi-sembunyi. Salat fardu lebih utama terang-terangan daripada sembunyi-sembunyi. Mengeluarkan zakat lebih baik terang-terangan daripada sembunyi-sembunyi. Orang alim ibadahnya lebih baik terang-terangan daripada sembunyi-sembunyi. Selanjutnya beliau menyampaikan wa kama annar riya'ah mahbutun lil amali, sebagaimana riya itu akan menyia-nyiakan amal. Orang yang berbuat riya tadi adalah tidak jadi beramal karena manusia, beramal karena manusia. Kadzalika tasmi, demikian juga tasmi. Tadi riya tadi merusak amal, tasmi juga merusak amal. Apa itu tasmi? Wa huwa ayya'mala lillahi fil khulwati. Yang namanya tasmi itu dia beramal, dia berzikir, dia sholat sunnah. Berzikir dan sholat sunnahnya itu lama, banyak, dan di tempat yang sembunyi. Summa yuhadditsun nasa bima amila. Begitu dia sholat di tempat yang tersembunyi, sendirian, enggak ada orang, besoknya dia menceritakan apa yang ia lakukan di tempat sunyi tadi itu kepada orang. Itu namanya tasmi. Ibadahnya sembunyi-sembunyi, tapi setelah dia ibadah sembunyi-sembunyi tadi terus diceritakan kepada orang. Kamu tahu enggak, tadi malam aku zikir nyebut nama Allah, Allah itu 1000 kali, tenang hati ini. Pokoknya gitu. Waktu berzikirnya itu sembunyi, fil khulwah sendirian dalam tempat yang kosong, orang tidak tahu, tapi besoknya ia ceritakan kepada orang. Kalau ada yang seperti itu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'a samma'allahu bihi. Siapa orang yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan perdengarkan amalnya kepada orang lain nanti di hari kiamat, kepada orang lain bahwasanya amalnya telah diperdengarkan. Wa man ra'a ra'allahu bihi. Siapa orang yang riya dengan amalnya, maka Allah akan riyakan pula amalnya nanti di hari kiamat bahwasanya amalnya itu adalah riya. Artinya apa yang ia lakukan nanti Allah akan tunjukkan, Allah akan bongkar nanti di hari kiamat kepada orang lain bahwasanya amalnya itu bukan lillahi ta'ala tetapi adalah linnasi jami'a, untuk manusia, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam kondisi seperti ini, qalal ulama'u, banyak ulama yang menyampaikan fa in kana aliman yuktada bihi,
Kalau yang melakukan itu adalah seorang alim yang diikuti kealimannya, umpamanya ada orang alim nih, malam dia berzikir, zikirnya Bismillahirrahmanirrahim, 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 786 kali dia zikir tiap malam. Lalu dia bilang, aku selama 5 bulan berzikir Bismillahirrahmanirrahim tiap malam 786 kali aku berzikir. Alhamdulillah, kesulitanku dilepaskan oleh Allah. Dia ceritakan kepada jamaahnya. Ketika ada orang alim yang ibadahnya diikuti oleh orang, menceritakan amalnya seperti itu selama 5 bulan dia beribadah, nggak pernah cerita dengan orang. Begitu dia mendapat nikmat, ketika kesulitannya yang selama ini hajatnya tidak terpenuhi, keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah, begitu membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, pas pada hari yang bulannya bulan kelima itu tadi, ternyata keinginannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia bercerita kepada orang banyak. Tujuannya ia bercerita adalah ketika nanti ada orang banyak memiliki persoalan yang sama, kesulitan kehidupan umpamanya, apakah sulit mengatur istri atau sulit mengatur anak atau apa saja, tujuannya adalah supaya orang itu memperoleh nikmat seperti yang dia dapat. Karena ibadahnya, amalnya diikuti oleh orang, maka orang yang seperti itu wadzukira dzalika tansyitan lisamiina liya'malu bihi, ia sebutkan itu kepada orang banyak untuk didengar. Setelah didengar nanti supaya orang itu bisa melakukan seperti yang ia lakukan. Fala ba'sa, tidak mengapa, tidak apa-apa, dan tidak termasuk riya. Ini pengecualiannya. Beda dengan orang yang levelnya adalah level belum diperhatikan oleh orang lain, ibadahnya belum diperhatikan oleh orang lain, cara-cara dia beribadah belum diperhatikan oleh orang lain, kealimannya belum diperhatikan oleh orang lain. Ini berbeda. Tetapi kalau kealimannya itu sudah diperhatikan oleh orang lain, diikuti tata cara kehidupannya oleh orang lain, lalu ia ceritakan nikmat apa yang ia dapat dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tujuannya supaya orang bisa melakukan seperti apa yang ia lakukan, dan tujuannya supaya orang memperoleh nikmat seperti yang ia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan zikir seperti itu, ia tunjukkan zikirnya, ia ceritakan zikirnya, fala ba'sa. Banyak ulama yang mengatakan tidak mengapa, artinya boleh. Yang tidak boleh adalah orang awam, orang umum yang kita levelnya ini belum memperoleh perhatian dari orang, amal kita diikuti dan hati kita masih rentan untuk pamer apa yang kita lakukan. Yang seperti itu kita sebaiknya tidak seterang-terangan di dalam melakukan ibadah, khawatir nanti akan muncul rasa yang seperti itu. Walaupun riya itu adalah hanya kita yang tahu, tetapi untuk menjaga hati kita jangan sampai kita masuk kepada muraun, maka jangan menceritakan amal kita kepada orang lain, karena bisa jadi nanti kita niatnya menceritakan seperti itu supaya dikatakan wah oleh orang, wah begitu ya, bagus ternyata. Nah, sebetulnya kata-kata itu yang diinginkan ketika ia menceritakan amalnya itu, bukan ia mengharapkan orang yang mendengarkan itu mengamalkan seperti yang ia amalkan, terus memperoleh nikmat seperti yang ia nikmat. Walaupun di dalam Al-Quran juga disebutkan fa'amma bini'amati rabbika fahaddis, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Kita disuruh menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita agar orang lain juga memperoleh nikmat yang sama. Tapi tujuannya adalah orang bisa melakukan seperti yang kita lakukan, sehingga orang bisa memperoleh nikmat seperti yang kita dapatkan. Ini satu contoh, saya mau tasmi ini. Ketika dulu tahun 97 saya baru mau punya anak pertama pada saat itu,
dan sudah punya anak pertama, kemudian terus sakit. Kebetulan istri adalah orang Palembang, maka anak tinggal di Palembang, dan di situ anak sakit masuk rumah sakit. Saya masih kesana kesini diberi rezeki Allah dari guru ngaji ngajal Al-Quran, dan ternyata dari salah satu keluarga orang rumah itu agak marah karena saya jadi guru ngaji. Langsung disebut, makanya jangan jadi guru ngaji, anak sakit nggak bisa biayai, karena guru ngaji kan sesuai dengan apa yang diberikan oleh tuan rumah yang menyuruh kita untuk datang mengajari ngaji anaknya. Sedih sekali waktu itu. Akhirnya karena kesedihan itu di rumah sakit Dr. Sutomo di Palembang itu ada musola, maka selama 7 hari itu saya pergi ke musola itu. Selama 7 hari pokoknya nggak siang nggak malam, asal hati ini sedih langsung ke musola itu sholat hajat. Selama 7 hari sholat hajat. Setelah selesai sholat hajat itu yang hari ke-8, dengan izin Allah Ibu Gubernur Palembang datang menjenguk anak saya yang sedang sakit. Di dalam beliau menjenguk itu membawa wartawan dan terus ditulis di koran Sriwijaya, koran Palembang. Di situ dinyatakan bahwasanya anak saya biayanya ditanggung oleh Ibu Gubernur itu tadi. Masya Allah, bukan main senangnya dalam hati ini. Duit tidak ada, jangankan untuk membayar rumah sakit, untuk sarapan saja itu tidak ada duit itu. Akhirnya saya punya kain sarung itu saya kebetkan ke perut. Begitu dikebetkan ke perut, otomatis kan ngencengin perut ini, sehingga lapar itu berkurang karena ditarik oleh kain. Lalu istri tanya, kenapa Kak kok perutnya diikat pakai kain sarung? Untuk menghindari rasa lapar. Akhirnya orang rumah juga ngikat perutnya dengan kain. Setelah mertua nanti datang bawa sarapan, baru sarapan. Ya sama-sama mertua juga lagi miskin juga seperti itu, jadi sama-sama kelaparan di rumah sakit itu. Dan alhamdulillah setelah itu langsung dikasih tahu sama Ibu Gubernur waktu itu sama istri, Bu, nanti habis sholat zuhur jam 1 siang pergi ke kantor kesehatan. Nah, ternyata di sana sudah ditunggu dan diberi sebuah amplop. Begitu amplop diberikan, dibawa. Saya pikir inilah amplop pembebasan dari rumah sakit. Jadi amplop itu ditinggalkan gitu saja, karena amplop pembebasan, anak masih sakit kan, jadi nggak dibuka-buka. Ternyata karena penasaran apa isi amplop itu, dibuka, ternyata isinya adalah duit 500.000 rupiah. Masya Allah, 500.000 rupiah pada tahun 97 itu sangat berharga, karena dari Jambi ke Palembang itu biayanya 7.000 rupiah naik angkot, naik trap, naik IMI 7.000 rupiah. Ini berawal dari kita diberi kesulitan oleh Allah supaya kita ini ternyata disuruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat hajat selama 7 hari. Pada hari ke-8 Allah tunjukkan kekuasaannya, apa yang kita hajatkan kepada Allah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang tasmi' seperti itu, tujuannya adalah supaya orang bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Maka yang seperti itu tidak dikatakan tasmi', fala ba'sa, tidak apa-apa. Yang enggak boleh itu adalah ketika kita tasmi', tujuannya adalah supaya kita dipuji oleh orang. Yang seperti itu tidak boleh. Berikutnya Imam Nawawi menjelaskan, qala Al-Marjubani rahimahullahu taala alaihi. Imam Al-Marjubani rahimahullahu taala menjelaskan, yahtajul musalli ila arba'i khisalin. Orang sholat itu perlu 4 hal, hatta turfa'a sholatuhu, sehingga sholatnya bisa naik di hadapan Allah.
Kan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, tentu kita ingin salat kita naik dan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Marjubani menyebutkan seorang yang salat supaya sholatnya itu naik, diangkat oleh Allah sampai di hadapan Allah, maka sholatnya itu perlu 4 hal. Apa 4 itu? Al-ula, yang pertama hudurul qalbi. Yang pertama adalah menghadirkan hati. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah mulai menghadirkan hati. Maksudnya menghadirkan hati adalah hati kita paham kalau kita ini sedang sholat. Kan banyak di antara kita ini sholat tapi hatinya enggak hadir. Ada yang kadang hadir, kadang absen, kadang hadir, kadang absen. Sebentar hadir, sebentar absen. Maunya kita ini ketika sholat hati itu hadir terus. Maunya kan begitu. Namanya sholat kan menghadap Allah. Yang menghadap bukan jasad, tapi juga hati kita menghadap kepada Allah. Maka orang yang sholat yang pertama sekali yang diperlukan adalah hudurul qalbi, hatinya hadir. Watsaniyatu, yang kedua syuhudul akli, akalnya sadar. Oleh karena itu ketika kita sholat jangan sampai akal ini hilang atau akal ini tertidur, sehingga kadang-kadang ketika akal tertidur atau akal ini enggak konsen, istilahnya yang paling gampang itu kadang-kadang ngitung rakaatnya jadi lupa. Ini rakaat kedua apa ketiga ini? Ini kedua apa ketiga ini? Kalau ada orang lupa ngitung seperti itu dalam rakaat, maka ambil yang yakin. Kalau 2 atau 3 itu berarti yang yakin adalah 2, yang 3 itu adalah ragu. Maka diambil yang 2, jangan yang 3. Jadi kalau kita ragu-ragu ini rakaat kedua apa ketiga, rakaat kedua ketiga, maka pilih ini adalah rakaat kedua. Tetapi kalau kita sedang ke warung makan pempek, ini saya tadi makan 5 potong atau 6 potong, 5 potong apa 6 potong, jangan pilih 5, pilih 6. Karena yang punya warung biasanya ngitung yang seperti itu. Masa makan 6 ngaku 5, biasanya ngitung yang seperti itu. Tetapi ketika kita sholat rakaat kedua apa ketiga, pilih yang 2. Lalu gimana kalau ternyata nanti itu adalah 3 bukan 2? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, rakaat tambahannya yang 1 rakaat itu adalah penghinaan buat setan yang menjadikan kita was-was itu tadi. Jadi tidak jadi masalah. Walaupun lebih tidak jadi masalah, karena ibadah itu yang menyebabkan sah itu adalah sesungguhnya keyakinan kita. Ketika kita yakin suci, betul-betul yakin, ainul yakin, betul-betul yakin, tidak ada keraguan sedikit pun kalau kita suci, lalu kita sholat, sah sholat kita. Sah dalam keadaan kita kondisi yakin. Seumpama begini, ada 2 orang mau sholat berjamaah. Si A ini yakin kalau dirinya suci, si B yakin kalau dirinya suci. Tetapi si A tadi mendengar dan mencium baunya kalau si B tadi sedang buang angin. Dia yakin sedang buang angin, sementara si B ini enggak terasa kalau dia buang angin. Maka kedua orang ini kalau sholat berjamaah tidak sah sholatnya. Kenapa? Keyakinannya berbeda. Si A yakin suci, si B yakin suci, tapi si A tidak yakin kalau si B suci, walaupun si B yakin kalau si A suci. Yang seperti ini tidak bisa sholat berjamaah. Satu contoh lagi, ketika ada orang yang berbeda keyakinan arah kiblat, yang satu meyakini arah kiblatnya adalah ke sana, yang satu meyakini arah kiblatnya adalah ke sana. Bukan, kiblatnya ke sana, tidak ke sana. Ketika beda keyakinan arah kiblat yang seperti itu, ketika dia sholat berjamaah tidak sah sholatnya. Kenapa? Beda keyakinan arah kiblat. Tetapi ketika si A tadi yang yakin arah kiblatnya sana, dia sholat menghadap ke sana, sah sholatnya. Si B yang berkeyakinan arah kiblatnya adalah ke sana,
sana, yakin dia arah kiblatnya adalah ke sana, maka sah sholatnya sesuai dengan keyakinannya itu. Tapi kalau mereka berdua sholat berjamaah, jadi tidak sah karena tidak memiliki kesamaan keyakinan arah kiblat. Nah, syuhudul akli itu penting di dalam sholat untuk menjadikan sholat kita diangkat oleh Allah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalis khudu'ul arkan. Yang diperlukan oleh orang sholat yang ketiga adalah tunduk dan patuh kepada rukun-rukun sholat. Bagaimana di dalam syariat itu dikatakan cara-cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti itulah kita mengikutinya. Maka orang yang bertasawuf itu tidak boleh meninggalkan syariat, karena syariat ini adalah pinjakan pertama yang terus dibawa sampai kemanapun. Tidak boleh seseorang itu meninggalkan syariat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tasawuf itu adalah haram karena tidak bersyariat, maka dia tidak paham dengan tasawuf. Ketika seseorang paham dengan tasawuf, maka syariat tidak boleh ditinggal. Seseorang belum kuat syariatnya, tidak boleh langsung melangkah kepada tasawuf. Dia harus kuat dulu syariatnya. Setelah syariat kuat, baru dia menuju ke tasawufnya dengan tidak meninggalkan syariatnya. Karena kalau ditinggal syariatnya akan batal. Karena syariat ini adalah urusan lahir. Sholat sah atau tidak sah yang menentukan adalah syariat, bukan tasawuf. Sah atau tidak sahnya. Tetapi diterima atau tidak diterima itu bisa dirasakan melalui tasawuf. Ketika sholatnya itu adalah ikhlas lillahi ta'ala, setelah dipenuhi syariatnya, maka sholatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga adalah khudu'ul arkani, harus mengikuti rukun-rukun sholat. Dan yang keempat khusyu'ul jawarihi, anggota tubuhnya khusyuk. Anggota tubuhnya ini tidak toleh kanan toleh kiri. Maka ketika ada orang sholat toleh kanan toleh kiri, nengok atas nengok bawah tanpa ada keperluan, maka sholatnya menjadi batal karena sudah berlebih-lebihan. Tetapi ketika ada keperluan tidak apa-apa. Karena dulu pernah Rasulullah SAW suatu ketika sholat, ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, itu kan sholatnya tidak menghadap ke Baitul Haram, tidak menghadap ke Mekah, ke Masjidil Haram, tidak menghadap ke situ. Lalu menghadap kemana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga ketika Rasulullah SAW kurang lebih sekitar 15 atau 16 bulan berikutnya, Rasulullah sudah nggak nyaman. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang yang Yahudi yang ada di Madinah pada saat itu menyampaikan Muhammad mengikuti agama kita, dia sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah dalam sholatnya itu kadang-kadang nengok ke atas, kadang-kadang nengok ke bawah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pada saat itu Rasulullah itu sholat kadang nengok ke atas, nengok ke bawah. Lalu Allah tahu yang ada di dalam hati Rasulnya. Karena Rasulullah tidak nyaman berkiblat ke Baitul Maqdis, akhirnya Allah perintahkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pada saat itu adalah Rasulullah melakukannya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan Rasulullah sholatnya adalah sholat asar. Jadi pada saat rukuk sholat asar, wahyu itu turun, perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram itu turun saat Rasulullah itu sedang ruku. Maka pada saat ruku itu muter ke arah menuju Masjidil Haram. Yang disukai oleh Rasulullah adalah kiblat nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu terjadi pada saat sholat asar sedang ruku, muter di situ.
Begitu dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka seseorang ketika sholat itu harus khusyu'ul jawarih. Khusyu'ul jawarih itu artinya anggota tubuh kita ini khusyuk. Lalu gimana ketika kita punya hajat, Kak? Lain kalau punya hajat. Rasulullah pernah noleh tetapi nggak pernah memutar sampai ke belakang. Tidak pernah sampai noleh ke belakang. Dan apabila seseorang umpamanya pas lagi sholat, ini lagi kondisi badan kurang enak, lagi pilek, kemudian terus banyak dahak di mulut kita ini, banyak dahak, pengen mengeluarkan dahak pada saat sholat, kira-kira boleh apa tidak yang seperti itu? Seseorang langsung ditelan saja, nanti ditelan berarti makan berarti batal sholatnya, kan makan itu membatalkan sholat. Puasa saja batal, makan apalagi sholat. Jadi gimana kalau yang seperti itu? Yang seperti itu dijelaskan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Imam Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, ulama tahun 400 Hijriah, beliau menyampaikan di dalam kitab fikihnya itu, kalau terpaksanya meludah, jangan meludah ke depan. Karena meludah ke depan itu sama dengan meludah di hadapan Allah. Ketika ada orang yang sholat meludah ke depan itu, Rasulullah sampaikan, apakah kamu suka kalau mukamu diludahi oleh orang? Artinya kita tidak boleh meludahi muka orang. Maksudnya adalah tidak boleh meludah di hadapan Allah. Lalu kalau terpaksanya meludah, gimana cara meludahnya? Meludah ke sebelah kiri, jangan ke sebelah kanan. Kenapa? Karena sebelah kanan ini ada malaikat yang mencatat amal baik kita. Yang sebelah kiri ada malaikat yang mencatat keburukan kita. Barangkali karena meludah kiri, malaikatnya minggir, gak jadi nyatat dia. Barangkali seperti itu. Karena meludah ke kiri gitu. Lalu andaikan di kiri ini ada orang, kan nanti ganggu orang, malahan marah orang sebelah kita. Lalu gimana caranya? Diludahkan saja ke tangan, kemudian diusapkan ke bagian baju kita. Karena itu disebut dengan masuk pada kategori namanya najis ma'fu anhu, sulit untuk dihindari. Ini kondisi yang sepertinya kan kondisi yang jarang-jarang, tidak permanen, tidak selalu begitu. Nggak ada orang setiap sholat langsung ludah terus usapkan, nggak ada. Itu kondisi jarang-jarang, tidak apa-apa. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. 4 macam inilah yang perlu dihadirkan untuk orang yang sholat. 4 macam ini. Hatinya hadir, akalnya sadar, ngikuti rukun-rukun sholat, anggota tubuhnya khusyuk, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, tidak gerak kanan, tidak gerak kiri. Karena itu Imam Syafi'i menentukan gerakan yang membatalkan sholat adalah ketika gerakan 3 kali berturut-turut. Ketika 3 kali tidak berturut-turut tidak masalah. Tapi kalau sudah berturut-turut itu yang tidak boleh, itu yang membatalkan sholat. Faman shalla bila huduril qalbi. Kan kadang-kadang ada orang sholat tapi hatinya ingat pada motor. Aduh, tadi kunci sudah belum ya motor? Badannya sholat, hatinya lari ke kunci motor. Ada seperti itu kadang-kadang. Ada, itu gawenya setan. Pas lagi lebaran beli selop baru, selopnya bagus, karfil, harganya mahal, sholat. Pas lagi takbiratul ikhram mulai ingat, ya Allah sendalnya tadi belum aku selamatkan. Ini badannya sholat tapi hatinya tidak hadir dalam sholat. Faman shalla bila huduril qalbi, siapa orang yang sholat tanpa hadir hatinya, fahuwa musallin lahin, orang seperti orang sholat tapi lalai. Dia lupa, lalai kalau dia sedang sholat. Faman shalla bila syuhudi aqlin, siapa orang sholat tanpa sadar akalnya, fahuwa musallin sahin, maka orang itu ada orang yang lupa, sholat tapi lupa, sehingga kadang-kadang rakaatnya itu nggak terhitung lagi karena lupa.
Faman shalla bila khudu'il arkan, siapa orang salat tanpa mengikuti rukun-rukun salat, fawa musallin jafin, orang seperti itu orang salat tapi salatnya adalah bolong. Waman shalla bila khusyu'il jawari, siapa orang salat tanpa khusyuk anggota tubuhnya, fawa musallin khati'in, orang seperti orang salat tapi salah salatnya. Waman shalla bihadil arkan, siapa orang yang salat dengan 4 rukun salat ini, fawa musallin wafin, orang seperti itu salat dan salatnya sempurna. Orang salat sempurna adalah ketika orang salat menghadirkan 4 hal. Hatinya hadir, akalnya sadar, ngikuti rukun-rukun sholat, anggota tubuhnya khusyuk. Inilah sholat yang menjadikan dosa-dosa orang ketika dia sholat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza qamal abdu yusalli, dalam sebuah riwayat disebutkan, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang itu melakukan sholat, utiyat bidzunubi wa ju'ilat ala ra'sihi wa atikihi. Pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar, maka pada saat itu dosa-dosanya ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Jadi pada saat takbiratul ihram itu Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya itu menyebutkan ketika seseorang mau niat, itu niatnya adalah serempaan dengan ketika kita takbiratul ihram. Kalau ada usolli fardhu subhi, itu namanya lafadz niat, boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram, tapi bukan itu niatnya, itu hanya lafadz niat, karena an-niyatu fil qalbi, niat itu adalah di dalam hati. Maka ketika takbiratul ihram itu mulai memasukkan niat di dalam hati. Oleh karena itu kadang-kadang memang ada ketika memasukkan niat dalam hati itu perlu konsentrasi, perlu kesungguhan. Maka pada saat itu memang ketika kita hati dan jeli, kadang-kadang kita melalaikan itu. Pada saat takbiratul ihram itu, di situ mulailah masuk. Kalau subuh niat sholat subuh, kalau zuhur niat sholat zuhur, kalau asar niat sholat asar, itu diawali dari takbiratul ihram. Itu yang nyebut adalah hati, bukan mulut. Mulutnya menyebut Allahu Akbar, hatinya menyebutkan niat yang ada pada saat dia melakukan sholat itu. Ketika orang sholat yang sempurna seperti itu, utiyat bidzunubi wa ju'ilat ala ra'si wa atiki, dosanya itu ditaruh di atas kepala, ditaruh di atas pundak. Fakullama raka'a au sajada, setiap kali rukuk dan sujud, saqatat adzunubu anu, dosanya itu berguguran dari kepala, dari atas pundak itu. Oleh Allah perintahkan malaikat ketika orang takbiratul ihram itu dosanya semua taruh di atas kepala, taruh di atas pundak. Karena itu setiap kali rukuk dan sujud dosanya berguguran. Oleh karena itu sering sekali kita melihat orang di sujud terakhir itu dia lama-lama sujudnya. Itu kenapa? Karena ia pengen sesuatu kepada Allah, dia ada rojak kepada Allah, dia punya pengharapan kepada Allah. Kenapa kok di situ? Karena pada saat sujud terakhir itu adalah saat terakhir gugurnya dosa. Oleh karena itu dalam riwayat Muslim disebutkan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah adalah pada saat sujud. Dalam riwayat tersebut dikatakan fa'aksirud doa, perbanyak melakukan doa. Saat sujud kita disuruh banyak melakukan doa, karena pada saat itu kita saat dekat kepada Allah, dosa kita sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kenapa kita sering melihat ada orang yang lama-lama sujudnya. Yang penting jangan sampai melampaui batas rukun, masih pada rukun yang ada pada saat itu, tidak boleh melampaui rukun berikutnya karena terlalu lama ketika sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri nggak jadi masalah. Nah, ini karena apa? Karena dosa-dosa kita sedang berguguran saat itu. Ketika kita berdoa kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di dalam Al-Muhadzab fi Syafi'i itu disebutkan fayustajabu qabla ayyurfa'a, doanya itu akan diijabah oleh Allah sebelum kepalanya diangkat oleh Allah. Ketika dia minta diampuni dosanya, maka dosa itu diampuni oleh Allah sebelum diangkat kepalanya. Barangkali itu saja dulu yang
bisa saya sampaikan pada penjelasan yang ketiga tentang innamal a'malu binniyah. Hadis pertama yang diriwayatkan, yang sanad dasarnya, sanad awalnya adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu, tiga kali kita mendengarkan satu hadis. Bagaimana penjelasannya? Karena setiap kitab hadis itu yang pertama hadis ini innamal a'malu binniyat, maka itu adalah dasar hukum pertama dalam Islam. Jadi innamal a'malu binniyat itu dasar hukum pertama. Tetapi apapun ibadah kita kalau tidak baris tentang. Jadi kepada Bapak dan Ibu silakan bertanya. Insyaallah kita bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Tuan Guru yang kami muliakan, dan hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum saya bertanya, terlebih dahulu saya mohon maaf khususnya kepada Tuan Guru apabila di dalam penyampaian saya ini nanti ada yang kurang berkenan. Di mana-mana kalau kita mengikuti pengajian, khususnya mengenai tentang sifat-sifat yang tercela, jarang sekali kita mendengar pengajian itu yang mengungkap sumber masalah. Misalnya riya, yang satu tadi ikhlas, selalu berpasang-pasangan. Nah, yang diungkap itu adalah perangai. Seperti riya, perangainya itu istilahnya daripada karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dibalas budi, ingin dihargai, ingin diketahui. Nah itu. Tapi jarang ungkap masalah bahwa itu ada penggerak sifat tercela itu. Sifat tercela itu ada makhluk yang menggerakkan dari dalam tubuh kita sehingga seseorang itu tidak mampu untuk berikhlas. Nah itu kan. Nah jadi ada seorang ulama namanya Syekh Bahauddin Al-Naqsabandi. Dia menemukan sumber sifat-sifat yang tercela itu. Ada 7 titik di dalam rongga badan manusia. Nah itu orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Hasibuan, sangat kenal betul ini masalah ini. Sudah pernah dikaji itu, tapi tidak pernah tuntas. Itu yang dikatakan latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul ahwi, latifatul apa, latifatul jasad, nafsu natika. Dulu ini baru dibahas yang 2 tempat saja, kulul jasad dan nafsu natika yang berada di jidat atau di kening atau di kepala atau dalam luka, yang membuat orang itu perangainya lalai menuntut ilmu untuk wujud ketuhanan dan lalai beramal saleh. Nah seharusnya ini yang harus dituntutkan pengajian ini supaya kita tahu sumber. Nah orang yang bisa ikhlas itu orang yang sudah melepaskan diri daripada ikatan iblis atau setan yang membelenggu manusia ini. Nah minggu yang lalu orang tua kita sudah menyampaikan atas pertanyaan saya kan. Pertanyaan saya ini kan ada firman Allah Subhanahu wa
kejadian tadi. Waktu itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tampakkanlah dirimu agar aku bisa melihat." Dijawab oleh Allah, "Kamu tidak akan bisa melihat aku selagi." Allah menyebutkan, selagi kamu berada dalam wujud keinsananmu, maka kamu tidak akan, aku tidak berada pada. Kemudian selanjutnya, manakala kamu dapat mendapati aku, maka sesungguhnya engkau tiada pada dirimu. Nah, Nabi Musa tampaknya seperti orang awam saja kan, pada dia Nabi. Ini untuk kita hikmahnya kan. Nabi Musa menyambung lagi pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Allah, bagaimana caranya supaya aku sampai ke hadiratmu?" Maka Allah jawab, "Kau harus keluar dari diri." Nah, berarti kita ini ada dua diri di diri kita. Diri mana yang sampai kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu yang perlu kita kaji. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ada ibu di belakang. Ada ibu di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Sangat bagus sekali. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa basic daripada sholat kita itu adalah nama niat saya. Jadi segala sesuatunya adalah dari hati dan niat kita. Namun pada kenyataannya kadang-kadang kita karena harus itu kan segala macam konsentrasi itu agak kurang gitu Pak. Ya, misalnya sholat pagi gitu di kelas itu ini udah rakaat kedua, ketiga, keempat. Nah, setelah udah hampir selesai, baru sadar bahwa itu tadi mungkin baru rakaat kedua. Nah, pada waktu membayarnya ingin menambah gitu kan, apakah sudah selesai dulu sholat atau langsung Pak, atau misalnya setelah itu dibacakan subhanallah Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu lagi untuk sarman pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghambaan total seorang hamba Allah kepada Allah adalah ketika sujud terakhir. Di situ kita mempunyai berbagai macam permintaan kepada Allah. Permintaan itu kita lafazkan, ada yang kita saharkan. Menurut sebagian ulama, kita lafazkan kalau dengan bahasa Arab, tetapi kalau kita berhajat dengan bahasa Indonesia cukup dalam hati. Yang menjadi pertanyaan, ada juga ulama mengatakan itu boleh dan agar tidak mengganggu kehusukan sholat fardu kita, boleh kita minta lebih baik disampaikan kepada Allah di saat sholat sunnah. Nah, yang mana Pak yang terbaik dari permintaan ketika sujud terakhir itu? Itu saja Pak. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sebelum guru kita dimanapun, dari pertanyaan Pak Kasih,
Ini sebetulnya ahli mesin ini. Ahli mesin. Kalau ahli mesin dalam mobil mendengarkan suara mobil itu sudah tahu dia ini sehat mobil ini. Ini kurang sehat mobil. Jadi masalah ikhlas itu tidak bisa kalau orang itu ngomong ambillah ini Pak, ini pemberian saya, ini ikhlas ini, tidak usah ambil. Kalau sudah bunyi dah. Kalau sudah bunyi dah ikhlas. Urusan ikhlas cuma saya dengan Allah. Tadi guru kita sudah membicarakan ada ikhlas itu yang perlu diketahui orang untuk dicontoh orang. Ada yang tidak perlu diketahui orang, yang untuk dicontoh orang karena sudah seseorang itu sudah diyakini orang baik, orang yang bagus ibadahnya, maka dia sholat karena orang banyak, orang ingin mencontoh. Itu sekaligus jadi dakwah bagi orang lain. Jadi itu tidak masalah. Tetapi kalau ikhlas itu, kalau menurut guru kita kepada saya, bagaimana membuat ikhlas itu, guru? Itu susah kawin. Setiap apa yang kau buat periksa sudah perintah Allah untuk buatkan. Kalau belum, kau ngajar. Kalau kau ingat honormu, jangan bergerak kau. Karena banyak pegawai negeri itu. Kalau keluar honornya hari itu cepat dia berangkat itu. Kalau tidak ada honornya, lambat dia berangkat. Nah itu tidak bisa itu. Jadi bagaimana itu kata Pak Kasbi? Ini ahli mesin ini adalah ahli tasawuf, ahli tariqah. Jadi kalau para orang tariqah sudah kita bilangkan, dia bersihkan dulu lataif yang ada dalam dirinya. Latifatul qalb, isinya 1000 nama Allah. Latifatul ruh, 1000 nama Allah. Latifatul sir, isinya 1000. Latifatul ruh, latifatul hati, 1000. Latifatul akhbar yang suka ragu-ragu itu, 1000. Latifatul nafs, kalau di tariqah Qadiriyah Nakasabandiyah, tariqatul nafs namanya. Kalau di Nakasabandiyah, tariqatul nadiqah, 1000. Kalau latifatul sa'irul badan atau sa'irul jasad, 1000. Ini latihannya untuk mencari saya, kau saya. Kan itu? Baru ketemu dengan yang dibilang dulu, antara wa ana abdi. Kau Tuhanku dan saya hamba. Kalau sudah sampai kita ke situ, insya Allah ikhlas itu kita peroleh. Nah, jadi yang dibilang guru kita tadi itu tingkatan-tingkatan memperoleh apa itu ikhlas, apa itu riya. Setiap riya besok di hari kiamat, kalau di
dia tarik umpamanya hadir ke masjid sebelum pembelian. Kan itu lagi belum waktu sudah iktikaf biasa supaya orang yakin dengan dia. Saya ada penelitian dulu, kenapa setiap pemilihan itu pakai serban lah, pakai kopiah lah, sudah habis pemilihan serbannya bulan. Ada penelitian saya dengan Pak Menteri ini. Nah, ini semua pamer. Kalau pamer, besoknya di zaman mana Pak Anangku yang komunis itu dulu ya Allah. Nah, mintalah dengan orang yang kau harapkan suaranya. Jangan minta yang ada. Karena kau ke masjid karena mengharapkan suara. Itu kabar juga itu ya. Iya, mengharap orang. Mengharap orang. Maka itu saya bilang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kalau di dalam tajwid tidak boleh kita walaupun ada titik di situ fawailul lil musallin, kurang bagus kita berhenti di situ karena itu wakaf wabiq namanya, wakaf yang agak buruk, wakaf buruk. tetapi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, boleh Ya, lengkap. lengkap. Jadi itu atau maradadnahu asfala safilin, kemudian kami jatuhkan mereka ke tahap yang paling buruk dan rendah. Tidak semua ada orang beriman. Nah, maka itu maradadnahu asfala safilin illa, berarti itu Ya, ada kalau sudah sampai nafas. Iya. Kalau sampai nafas, turun. Jadi kembali kepada bakas kita ini. Inilah gunanya kita mengaji untuk mendekatkan diri kita bagaimana kita sembahyang. Kalau keyakinan kita sudah tinggi, ikhlas pun kita beroleh. Nah, kalau kita keyakinan kita masih banyak ragu atau ada ragu, itu kembali kepada bukan ikhlas. Ikhlas itu keyakinan. Jadi itu nanti kita bicarakan itu Nabi Musa alaihissalam, dia membilangkan dengan itu kita sudah tahu bahwa umat Nabi Musa adalah orang yang paling cerdas Bani Israil ini. Cerdas, banyak permintaan karena umat Nabi Musa bilang arinallah da'wah, perlihatkan kepada kami Musa Tuhanmu itu dengan caranya supaya kami aman beribadah. Bagaimana membuat Tuhan tercobok di depannya? Tidak ada. Jadi Nabi Musa bilang begitu supaya Nabi Musa bisa menceritakan kepada dirinya bahwa Allah itu tidak sama dengan yang lain. Maka itu Nabi Musa diberikan pemahaman tentang Allah di tatma'inna qalbi, supaya tetap hatinya berharap dengan Allah. Jadi itu apa namanya, Pak, kasih bongkar mesin ini lama daripada memperbaiki bodinya. Karena kalau kita bodi katanya semalam bisa, tapi apakah nyambuannya para mobil itu? Tapi besok sudah selesai.
Iya. Tapi kabarnya 3 bulan setelah Togo diurusan lagi. Berarti jadi kan. Jadi ini kita mengaji sambil berdoa diberikan Allah kita pertolongannya. Insya Allah ikhlas ini pelan-pelan kita peroleh. Kepada ibu pertanyaan kedua, yang berumur 60 ke atas sudah terancam. Terancamnya apa? Sering ragu rakaat sholatnya. Sering ragu. 2 apa 3, 3 apa 4, 1 apa 2. Tadi guru kita bilang, kalau 2 atau 3 ambil bilangan terkecil 2. Ya. Kalau 1 atau 2 ambil bilangan terkecil 1. Tambah nanti di akhir walaupun sudah sholat zuhur jadi 5. Iya. Kan itu? Iya. 5 rakaat. Maka itu sujud sahwi untuk menyempurnakan rukunnya itu. Nah, jadi Allah terima karena itu adalah aturan fikih, aturan syariat, aturan tasawuf. Berarti kata malaikat, memang kau ini alai kami. Ini kau supaya kau tak tahu yang rakaat. Uang kita 500 juta di BRI ingat terus, di BNI 400 juta ingat terus, bahkan di ingat terus. Oh, baru 2 menit saudara lupa rakaat. Itu berarti ini tahu kamu. Jadi ambil bilangan terkecil, tambah 1 rakaat, jangan sesudah salam. Sebelum salam, setelah alhamina innaka hamidun majid, itu kita sujud untuk membaca subhanallah wa la yasud 3 kali, baru kembali ke usaha Rabbi pilih lagi, baru sujud lagi subhanallah wa la yasud, baru dulu tahiyat akhir, baru salam. Itu namanya sujud sahwi. Jadi tidak sesudah salam harus sujud sahwi, tidak sebelum salam. Kepada pertanyaan ibu yang kedua dan ketiga, itu walaupun bahasa Arab kalau di luar bacaan sholat batal. Walaupun bahasa Arab doa kita pada sujud terakhir itu, kalau itu di luar bacaan sholat batal. Ungkapkanlah permintaan kita dengan bahasa batin, karena khawatir qalbi kita, getaran hati kita Allah sudah tahu. Tidak usah ngomong, berdoalah menurut hati kita apa yang mau kita. Insya Allah ketahui, Allah dengarkan, Allah kabulkan. Cuma ada yang dilambatkannya, ada yang sedang, ada yang langsung kabul. Kalau aku langsung sombong kita itu, sombong. Bertengkar dengan lakinya. Saking kuat pertengkaran kita, nanti guru akan kau cepat.
rezekinya udah dipakai cepat tadi. Ayo, sombong dia. Jadi kita sampai Allah apa maunya kita dengan Allah di sudut terakhir, tapi tidak melebihi waktunya. Ini lebih lama sudut terakhir daripada seluruh sholatnya. Itu kawan. Dan itu sedang supaya kita selalu ingat bahwa orang yang paling dekat dengan Allah adalah di waktu sujud. Itu. Jadi sudah kan? Waktu salat sunat fardu jadi, waktu salat sunat jadi. Kan itu? Iya. Tidak ada waktu salat sunat fardu kita berdoa sunat, salat sunat tidak usah. Kedua-duanya. Jadi karena apa? Salat sunat fardu itu salat fardu itu adalah kewajiban kita. Tadi malam sudah saya bilangkan waktu pengajian kita karena guru kita alhamdulillah berhalangan. Salah satu doa yang dikabulkan Allah ba'da salatil fardh, sesudah salat yang wajib. Cuma jangan macam ibu-ibu. Ibu-ibu sebagian, bukan semuanya. Apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini sudah habis. Sudah habis apanya? Banyak itu ibu-ibu sudah salah, teringat dia kain di sampiran. Ini sholat asar. Ambil lu kain kita itu dari sampiran itu. Lipat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. 3 kali. Mau ke Allah mantasalam sudah dilipat nanti biar bikin kopi aja kau ya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ala syukrika apa itu? Husni ibadik, husni ibadatik. Sudah subhanallah walhamdulillah habis. Sudah itu siapkan dulu nasi ayam kau, baru doa. Itu tidak kabul itu. Mantap omongannya campuran. Itu namanya zikir campur sari. Kalau bahasa Jawa itu ya. Iya. Zikir campur sari. Zikir campur sari. Tidak boleh itu. Kalau zikir walaupun pendek jangan dulu campur dengan yang lain. Walaupun pendek zikir kita, baru berdoa, insya Allah dikabulkan Allah. Itu bu. Ada lagi, kalau ada lagi sementara guru kita nambahnya. Ya, silakan. Mic-nya lagi macet. Apa? Udah waras? Baterainya habis. Lagi ganti baterai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkan yang Minum. Nih. ini masalah ikhlas. Ikhlas itu sudah disebut Pak. Cuma untuk memperoleh tingkat keikhlasan itu ada tingkatan kurang ikhlas, ikhlas dan sangat ikhlas.
Dan untuk memperoleh ikhlas itu tentu ada ilmu pendukung, Pak. Jadi orang itu katakan ikhlas dalam hati masih menjadi pertanyaan, Pak. Karena untuk mencapai ikhlas itu ada ilmunya. Bisa orang itu harus paham tauhid atau paham untuk yang lain-lainnya. Baru orang itu bisa mendapatkan ikhlas yang sebenarnya, Pak. Tuh, jadi yang saya tanyakan, tentu ada ilmu pendukung supaya orang itu bisa ikhlas. Karena selama ini orang ikhlas itu masih menjadi rahasia Allah. Jadi untuk mendukung itu, kami mohon memperoleh kejelasan masalah tingkatan untuk mempelajari ikhlas itu, Pak. Yang pertama. Yang kedua, masalah doa dalam sholat. Sepengetahuan saya ada bacaan yang dibolehkan membaca doa pada saat itu terakhir. Misalnya, Allahumma innaka husnul khatimah, arjuna tawbatan qabla maut, Allahumma muqabbil qulub qabla adin. Tiga poin itu, Pak. Apakah itu boleh dibaca pada saat sholat wajib atau bagaimana, Pak? Karena itu yang saya tahu, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana tadi sudah dibilangkan oleh Pak Kasdi, kita ini belajar ini tidak langsung sempurna. Kita belajar tauhid dulu, tahu kita siapa Allah, itu siapa kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Sudah belajar tauhid, belajar fikih. Karena itu alat kita untuk mujahadah beribadah kepada Allah. Baru belajar tasawuf supaya mengetahui, yaitu bagaimana kita mulai dari ainul yakin sampai kepada hakul yakin, ada makrifah di dalamnya. Kalau soal diketahui tidak diketahui tentang ikhlas ini oleh orang, dan tak perlu diceritakan dengan orang, karena kita urusannya dengan Allah. Nah, kalau kita umpamanya tadi sudah diterangkan oleh guru kita, kalau orang yang pantas diikuti dia terus ke masjid. Ada juga orang ahli tasawuf, dia selalu sholat, zikir di rumahnya, tidak ke masjid dia. Kesimpulannya orang lain bertanya, itu alim, tapi di rumah saja tidak pernah ke masjid, seolah-olah tidak tahu pula ke masjid mahal. Itu menjaga itu supaya jangan sakwa sangka orang, maka dia lebih baik ke masjid. Gunanya apa? Untuk mengajak orang, bukan ayo ke masjid. Nah, menengok dia terus ke masjid saja, orang akan mencontoh. Maka itu di dalam ilmu, kalau kita sudah ikutan orang, ya Allah, jadikan langkah ke masjid ini jadi dakwah kepada orang lain. Kan itu supaya menjadi contoh dengan orang lain. Jadi nanti bertangga itu, bertangga tauhid, fikih, tasawuf dan makrifat.
Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa itu? Doa dan sholat. Kalau itu ada dasarnya boleh, tetapi kalau tidak ada dasarnya tidak boleh. Nah, ini kan bahasa Arab ini tidak bisa, tidak bisa. Nah, tapi kalau ada dasarnya, pernah Rasulullah membuat itu, nah boleh. Nah itu, jadi itu ditambah oleh guru kita. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, telah banyak disampaikan oleh Ayahanda Kiai Lohot tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Saya cuman bisa menambahi sedikit saja. Yang pertama itu tadi tentang ikhlas, tentang sumbernya. Sumbernya itu memang hati. Kalau sumbernya hati, itu orang lain tidak bisa langsung mengetahui hati. Kenapa? Hati itu diketahui setelah diungkapkan oleh pasukan hati. Pasukan hati, kata Imam Ghazali, itu ya seluruh tubuh kita ini. Orang mau mengatakan apa, itu berarti sumbernya dari hati. Tidak ada orang ketika namamu siapa, kemudian terus dia menjawab yang lain-lain. Itu ketika dia menyebut namaku Fulan bin Fulan, itu berarti hatinya mengatakan seperti itu. Jadi sumbernya adalah hati. Sementara di dalam hati ini, lagi-lagi Imam Ghazali itu menyebutkan di dalam hati itu ada dua pintu. Pintu satu yang menunggu malaikat, pintu satu lagi yang menunggu setan. Maka ketika yang terbuka adalah pintu yang ditunggu oleh malaikat, maka kebaikan-kebaikan akan muncul pada dirinya. Tetapi ketika pintu itu yang terbuka adalah yang ditunggu oleh setan, maka yang muncul adalah keburukan-keburukannya. Maka hatinya buruk atau baik itu nanti akan terlihat dari anggota tubuhnya. Ini yang jujur. Normalnya seperti itu. Walaupun kadang-kadang ada antara luar dan dalam tidak sama. Seperti nanti kajian berikutnya seperti itu dalam bab sholat. Tentang sholat nanti ada luar dan dalamnya tidak sama. Jadi intinya adalah hati. Untuk mengetahui itu hati itu baik atau tidak baik, lihat anggota tubuhnya, baru bisa dinilai hati orang. Tetapi kalau belum mengeluarkan apa-apa, maka nggak bisa menilai seperti itu. Seseorang berbuat riya, hanya dirinya yang tahu. Tetapi setelah diungkapkan oleh anggota tubuhnya, baru nampak, oh ini riya, ini pamer, ini baru nampak di situ. Itu pun pada penilaian sementara, bukan penilaian pasti. Karena penilaian pastinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tentang menambah kayak sudah dijelaskan oleh Ayahanda Yai Lohot tadi, kalau lupa itu diambil yang sedikit dan ditambahi. Kalaupun ternyata lebih jumlah rakaatnya, itu penghinaan buat setan, disebutkan dalam sebuah hadis seperti itu. Lalu ketika doa di dalam sholat, jangankan bahasa kita, bahasa Arab saja kita ucapkan seperti subhanallah, itu kan alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah itu kan ada di dalam bacaan-bacaan sholat. Tapi kalau niatnya itu tidak komunikasi kepada Allah, maka menjadikan sholatnya batal. Umpamanya gini, dulu ketika Rasulullah SAW sedang sholat dan di belakangnya ada makmum namanya Muawiyah. Ketika Muawiyah ini mendengar orang sebelahnya bersin, yang bersin kebetulan menyebut alhamdulillah. Muawiyah menjawab, yarhamukallah. Yang bersin tadi jawab, yahdibukumullah. Itu ditegur oleh Allah. Batal kalau orang melakukan sholat dalam posisi seperti ini, berbicara antara satu dengan yang lain, walaupun dalam kalimat-kalimat thayyibah. Tapi tujuannya adalah ngomong antara satu dengan yang lain. Tetapi pada saat itu
Rasulullah tidak menyuruh Muawiyah dan orang yang menjawab salat, yang mengucapkan tahmid tadi saat bersin itu untuk ngulang sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu, maka ketidaktahuannya itulah yang menyebabkan sholatnya tidak batal. Karena ketidaktahuannya itu. Kalau dia tahu, maka sholatnya menjadi batal. Artinya apa? Artinya selama kita berkomunikasi kita itu kepada Allah bukan kepada manusia, maka tidak menyebabkan batal. Seperti ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu diucapkan salam oleh Rasulullah, lalu Abu Dzar Al-Ghifari tidak menjawab salam. Pada saat itu beliau sedang sholat sunnah, Rasulullah mengucapkan salam, tidak dijawab salamnya. Lalu Rasulullah menyampaikan, ma mana aka alla tujiba salami, apa yang menyebabkanmu tidak menjawab salamku? Lalu dijawab, aku sedang sholat ya Rasul. Lalu Rasulullah sampaikan bahwasanya tidak boleh membiarkan panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah memanggil, ketika Rasulullah memanggil, walaupun dalam keadaan sholat, kita wajib menjawab. Artinya ketika kita ngomong dengan Rasulullah itu boleh, dalam sebuah riwayat seperti itu. Tapi kalau kepada manusia selain Rasulullah itu tidak boleh. Karena sahabat pernah mengalami seperti itu. Ngomongnya kepada Rasulullah boleh dalam keadaan sholat, asalkan Rasulullah yang memulai duluan. Karena Rasulullah yang membawa wahyu, tentu yang paling tahu tentang apa-apa di dalam itu. Jadi ketika ibu mau dalam bahasa Indonesia, mau dalam bahasa daerah, mau dalam bahasa Arab, selama itu ngomongnya adalah kepada Allah, maka tidak membatalkan sholat. Ada pendapat yang seperti itu. Maka yang lebih aman lagi adalah yang tidak diucapkan dalam hati. Karena Allah sudah tahu apa yang terdetik di dalam hati. Ma khatara fil qalb, yang terdetik di dalam hati ini Allah sudah tahu. Kita mau minta apa, mau ngomong apa, Allah sudah tahu. Allah akan memahami itu. Jangankan bahasa kita, bahasa cacing pun Allah tahu. Jadi artinya ada pendapat yang mengatakan selama itu bicaranya adalah kepada Allah tidak membatalkan sholat. Pendapat yang lain, yang sebetulnya ini, yang lain ini menurut saya itu lebih aman, ngomongnya kepada Allah dalam hati, tidak lewat lisan. Itu yang untuk ibu tadi. Kemudian yang di dalam sholat tadi, ketika seseorang melakukan sholat itu memang ada bacaan-bacaan tambahan di dalamnya itu. Seperti umpamanya, ketika seseorang telah selesai melakukan tahiyat akhir, sudah selesai, innaka hamidum majid. Itu di dalam Al-Muhadzab itu ada sebuah riwayat disebutkan kita dibolehkan untuk berta'awud 3 macam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnati masiihid dajjal. 3 ini sebelum salam kita dianjurkan oleh Rasulullah berta'awud dari siksa kubur, berta'awud dari siksa api neraka, dan berta'awud dari fitnah Masiihid Dajjal, fitnah Dajjal. Dajjal ini seakan-akan terlihat baik, tapi sebetulnya di dalamnya itu adalah menyesatkan. Seakan-akan baik terlihat, tapi dia adalah menyesatkan sesungguhnya. Kemudian ditambah lagi doa yang biasa dibaca oleh Imam Ali karramallahu wajhah setelah membaca 3 ta'awud ini. Setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnati masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu yang diajarkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. Beliau mengutip sebuah hadis tentang doa-doa yang dilakukan di dalam sholat. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi mari kita berdoa. Masih ada waktu istirahat. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Amin. Allahumma allimna bima jahilna fa innaka sami'un alim. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.